Nah, sehingga proses memasuki ke semester 4 itu supaya sedikit normal, kemarin dijarakin ya liburnya. Jadi mohon maaf, jadi ditunda-tunda itu bukan berarti hilang kabar atau yang sebagainya, supaya dengan pangkalan data perguruan tinggi itu jomplangnya tidak terlalu jauh. Kalau sebelum aturan yang sekarang ya, dulu itu teknis kuliahnya itu ya memang Januari ada derwe gitu, Maret pas beres derdei gitu. Cuma pelaporannya mah sama dengan reguler gitu. Ganjil di September sampai Januari, terus genap di Februari sampai Juni gitu ya, sama dengan reguler. Kalau di kelas karyawan kan teknisnya cepat gitu ya. Nah, untuk yang sekarang dijarakin, tapi tidak masalah, mudah-mudahan eh, tetap semangat karena Bapak Ibu punya aktivitas, jadi saya rasa tidak terlalu jenuh. Cuma khawatirnya ada kelas karyawan yang justru malah belum bekerja, nah itu pasti jenuh ya. Tapi saya rasa kayak Kang Pauji, Teh Rita, Teh Dela, kemudian Diras, Kang Asyari, dan semua yang ada di sini, Kang Ramdan pun yang pengusaha ya, pedagang, ini juga enjoy dengan pekerjaannya. Cuma memang ada yang bertanya ke saya, Pak itu Iya, Pak. salami-lami ting, bisi laratanana tenang ada ya gitu ya. Gitu Kang Pauji. Baik, untuk pertemuan hari ini Mantap. kita dengan manajemen perbankan ya. Saya kira di sini banyak praktisi di bidang keuangan ya, ada Teh Rita di PNM. Walaupun kalau untuk PNM itu fungsinya tidak panding dana ya, makanya tidak disebut bank, hanya lending dana saja ya Tak ya. Lending Ya, dana saja. Pak. Iya, iya ya. Nah, kalau bank ada dua fungsi ya di situ, bahkan tiga fungsi, ada fungsi funding, menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito, ada juga bentuk lendingnya ya dalam bentuk kredit. Sementara PNM itu hanya kredit lending saja. Sebaliknya dari asuransi ya, kalau PNM ini, kalau asuransi justru malah menghimpun dana melalui premi asuransi yang dihimpun. Nah, sementara bank nanti ada dua fungsi. Di sini ada banyak praktisi saya kira ya. Ada Kang Asyari juga dari perbankan, kemudian di RAS juga saya rasa tidak, walaupun di perumahan properti ini tidak akan lepas berhubungan dengan lembaga keuangan saya kira ya. Jadi kemudian kerjaan Kang Ihsan juga sama, Hamdan tadi, Hamdan yang ada di BRI itu kan juga itu di lembaga keuangan perbankan. Jadi saya kira mudah-mudahan untuk materi ini banyak praktisi ya di kelas ini. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit dan cepat mencerna karena secara prakteknya banyak sekali di sini yang sudah mengaplikasikan ilmunya gitu. Cuma nanti kita boleh diskusi saja ya gitu. Baik, rencana pembelajaran yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan adalah ini ya Bapak Ibu, capaian pembelajarannya. Jadi kalau di kami ini ya kita anggapnya reguler ya. Padahal kalau di sini banyak praktisi nih di kelas Ya, Pak. ekstensi ya. Untuk reguler itu karena nanti kan akan terserap di dunia usaha, dunia industri, jadi kita persiapkan bahwa mahasiswa itu harus setelah mengikuti perkuliahan ini harus berkompetensi di aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, bidang-bidang yang ini disebutkan. Supaya saat nanti dia lulus, ada yang memang takdir Tuhan dia takdirnya di perbankan, nah penguasaan materi ini sudah bisa diaplikasikan gitu ya, gitu Kang Aji. Tetapi kalau untuk ekstensi karena sudah pada kerja, saya kira lebih capaian pembelajaran ini lebih sudah terkuasai gitu. Kalaupun seperti Kang Ramdan pengusaha pasti juga berhubungan dengan perbankan, entah itu sekedar nyimpan, tabungan, deposito dan yang lainnya atau mungkin juga melakukan perkreditan ke perbankan. Ini menjadi wawasan. Diras apalagi ya banyak berhubungan dengan nasabah yang properti, pasti juga berhubungan dengan perbankan. Ya, suaranya bagus, suara siapa ini? Dari Fauzi bukan. Kayaknya dari wilayah Ramdan. Ramdan punten ya, nanti saya mute dulu. Nah, kemudian
Capaian deskripsi mata kuliah saya kira bisa dibaca saja. Nah, ini pokok bahasan pada setiap pertemuannya ya. Jadi pokok bahasan di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Saya kira juga tidak akan terlalu rumit dan susah ya untuk praktisi, bis katalar lah di luar kepala saya kira. Kemudian di akhir ada ujian akhir semester ya. Nah, untuk referensi pustaka ya boleh mangga buku apa saja, walaupun di sini sebenarnya ada buku tulisan saya juga karena ini RPS-nya mungkin 2 tahun yang lalu belum diupgrade ya. Jadi di sini belum kemasukan. Kalau memang mau dimasukkan di sini ada. Oh iya Pak, nggak ada Pak. Ya, dengan saya di sini kalau nggak salah manajemen perbankan. Kang Arsyad sudah masuk? Sudah masuk kelas? Atau didiemin HP-nya aja? Ini 2020 dari Alfa Delta Bandung. Nah, ini udah dimasukin ya. Nah, ini boleh nanti juga ya. Kemudian Itu udah disebarluaskan Pak? Sudah di koperasi mahasiswa juga banyak. Bahkan saat ada alumni kemarin yang lulus sidang itu harus menghibahkan dua buku, dan satu bukunya ada yang beli karangan saya. Waktu itu juga saya pernah ngasihin ke pegawai Bank Bukopin, kebetulan ketemu dengan Pak Arsyad di sana ya. Nah, itu nanti kita ini aja lah kita bahas ya. Oke. Terima kasih Kang Uji. Ini apresiasi Kang Uji. Inten banget menyimak ya. Teman-teman yang mantap, lain Pak. Mungkin sambil kerja. Jadi kadang-kadang, tetapi nanti kalaupun mau di evaluasi, tadi saya ngomong apa saya lupa lagi, apalagi yang sambil kerja nanti kita, ini kan lagi direkam ya, mudah-mudahan nanti rekamannya bisa di-share ke seluruh mahasiswa. Nah, ini untuk RPS ya, rencana pembelajaran semester. Baik, sekarang kita mulai saja pada pokok bahasan pertama. Saya kira untuk teman-teman kita di praktisi nih malu neranginnya, tapi boleh nih diskusi. Di sini ada Kang Arsyad belum masuk ya? Asyari belum masuk ya? Asyari Pak. Diras, ada Rita. Asyari belum. Oh iya, udah masuk nih. Ri, halo Ri. Ya Pak. Ada Pak. Nah, apa? Ada Pak. Nah, ini kan kerjamu di bank nih. Apa yang Anda pahami dengan perbankan? Amin, amin. Apa yang Anda pahami tentang perbankan, Ri? Yang ada di benak Asyari. Yang ada di benak Asyari, perbankan itu apa? Perbankan. Perbankan itu sistem yang mengatur keuangan, Pak. Oh, sistem yang mengatur keuangan. Sistem boleh. yang mengatur keuangan. Boleh. Bisa. Baik, tapi boleh, benar itu. Tetapi kalau kita pahami, tidak semua juga ya yang mengatur keuangan disebut bank. Ya, mungkin ada yang lebih lengkap. Ya. Tapi terima kasih Kang Asyari. Gitu, Pak. Apa? Ibu rumah tangga Pak mengatur keuangan. Nah, ibu rumah tangga juga mengatur keuangan ya, tetapi tidak disebut bank. Tetapi apa yang dikatakan Pak Asyari ini juga sudah hampir mendekati ya. Barangkali ada yang mungkin kalau Kang Pauji memahami bank itu seperti apa, yang Anda pahami saja. Jangan apa ya, jangan mikir di definisi, tetapi apa yang Anda pahami aja. Anda sering berhubungan dengan bank gitu ya. Apa tuh Kang Pauji? Ya Pak. Keluar masuknya uang Pak. Keluar masuknya uang, baik bisa. Atau pengolahan gitu. Pengolahan, keluar masuk uang. Dompet juga bisa disebut bank ya, itu keluar masuk. Itu untuk dijelaskan Pak. Aduh, mantap. Oh iya bisa Pak. Di sini setelah Kang Asyari, Pak Uji ada Teh Diras. Teh Diras, yang Anda pahami tentang bank apa? Anda sering mengurus nasabah, pelanggan yang jual beli atau membeli properti dari Anda gitu ya, Anda hubungkan dengan bank. Apa yang Anda pahami tentang bank waktu di situ?
Sebenarnya sederhana. Apa sih Anda sering keluar masuk bank ngapain? Pengajuan, Pak. Pengajuan. Nah, pengajuan. Iya bener. Nabung. Iya, nah nabung tuh kata Kang Uji, kenapa nggak dibilangin dari tadi. Jadi apa yang dikatakan Kang Asari, Kang Uji tadi, Teh Diras, nanti kita akan coba hubungkan, sambungkan. Teh Dela barusan tempat pengajuan. Oke, itu yang disebut dengan kredit ya. Edit. Kang Pak Uji barusan suka ada bilang lagi tambahan tempat nabung Pak. Oke, itu benar. Nanti kita gabung sama kalimat dari pendapat Kang Asari tadi ya. Lembaga keuangan yang mengatur keluar masuk uang. Nah, kita gabung. Ada lagi pendapat yang lain? Rita barangkali, karena PNM juga sering berhubungan dengan perbankan. Barangkali Rita bisa ada tambahan? Bang. Bang? Yang menghimpun dana, Pak. Nah, menghimpun dana, benar. Ini tadi sama dengan yang dikatakan oleh Kang yang Tanjung Sari itu, Kang Ihsan ya, Kang Ihsan tadi tempat nabung. Nah, bagi bank itu disebut penghimpunan dana, barusan kata Rita itu. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Oke, cukup saya kira di situ juga sudah ketemu ya. Jadi kalau kita hubungkan apa yang dikatakan Pak Asyari, Pak Ihsan, Teh Dela, Teh Rita itu benar semua. Di sini bank ini adalah lembaga keuangan. Tadi Kang Asyari nyebut ya, ada walaupun kalimat kesanahnya belum lengkap karena tidak semua lembaga keuangan disebut bank. PNM juga yang Rita tempat kerja itu lembaga keuangan, tapi kan tidak disebut bank ya. Koperasi juga lembaga keuangan, tapi tidak disebut bank. Artinya apa? Ada substansi lain. Inilah substansi lain yang ditambahan sama Dira, sama Rita, sama Kang Ihsan tadi. Apa? Jadi lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana. Tadi kata Rita. Nah, menghimpun dananya melalui apa? Produk-produk tabungan. Tadi yang dikatakan Ihsan ya, nabung dari masyarakat dan menyalurkannya, inilah tadi yang dikatakan Diras, pengajuan ya, mengurus pengajuan. Nah, yang diurus sama Rita mengajukan pengajuan itu ke bank. Nah, bank itu saat diproses dan itu layak kredit, di situ dia dalam rangka melaksanakan fungsi ini, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ibu tadi sudah benar semua, cuma masih parsial, masih berserakan gitu katanya. Jadi harus dihubungkan ya. Jadi kalau dihubungkan pendapat Kang Asari, Rita, Dira, sama Ihsan tadi adalah bank itu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa Dana. Ya gitu. Menghimpun Dari dana mana, Pak? dari masyarakat ya. Dari menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Pada masyarakat. Gitu. Menghimpun dananya. Ini ada marketing Efeknya, funding Pak. nih. Iya. Pihak ketiga. Nah, kan beda praktisi makan mulai jadi praktek nangges pinter air di tengah definisikan bingung ya. Nah, iya mah pasti bisa Pak Asari. Iya. Tadi yang dikatakan menghimpun. Pak, kata Bapak juga kelas karyawan mah kurang teori, Pak. Oh, benar-benar praktek setelah lancarnya gitu. Jadi lah menulis nikah, ditanya nikah, tuh bisa definisi ngan prakteknya nges pinter merenya. Tanya tak ke Pak Asari nges nikah, Rita mah acan, anger, karek iya, karek arek. Amin. Ya, eta ge bisa henteu jadi eta oge. Ceri kentang atau si Dian bisa ceri. Nah, saya ingin coba tanya di sini ada marketing funding seperti Pak Asari, seperti yang lainnya. Ini yang kalau bank di sini ada kan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana. Kira-kira proses penghimpun dananya dalam bentuk apa tuh?
Pak Asari? Dalam bentuk uang, Pak. Iya, pasti uang. Cuma Maksud- bentuk produknya produk apa aja? Anda punya tuh produk. Anda sering menawar. Deposito kayak gitu, Pak. Nah, Asuransi, itu asuransi, Pak. depositos. Ya, asuransi. Cuma asuransi badan hukumnya berbeda dengan bank, Pak Isan. Jadi beda badan hukum, Oh makanya iya, dia harus Pak. tersendiri. Kayak BRI dulu punya BRILife ya. Itu teh Iya. asuransi dari BRI, ciptaan dari BRI, benar dalam rangka menghimpun ya. Cuma badan hukumnya berbeda dengan perbankan ya. Jadi dia punya badan hukum tersendiri gitu ya. Kur. Nah, kalau untuk kur ini siapa barusan Pak Budi ya? Pak Budi yang ini nanya. Pak Budi, kalau kur itu termasuk dalam kategori penyaluran ya, penyaluran kembali lending gitu ya, atau kredit. Walaupun nanti Pak Budi akan ada pertanyaan berikutnya, Pak kan kurma dana anu dialokasikan ku pemerintah, yaitu silahkan. Tapi pada saat dia menyalurkan dana dalam bentuk kredit usaha rakyat, tetap saja kategorinya lending. Tadi Pak Asari benar ya. Terlepas sumber dananya dari pemerintah atau dari yang lainnya, itu nanti urusannya dipanding di penghimpunan dana. Tapi kalau tadi tanya kur kemana Pak? Ke penyaluran dana gitu ya. Nah, proses menghimpun dana, produk-produknya itu dikemas sedemikian rupa ya. Kenapa? Disinilah nanti akan kembali ke berintegritas dengan ilmu manajemen pemasaran ini Pak Ramdan, Pak Budi ya. Teh Diras, nah ini Teh Diras nih orang pemasaran nih, jadi harus jago. Di pemasaran itu hati-hati ya, orang akan mempertimbangkan apa saja saat Anda memasarkan. Yang pertama pasti harga, bener nggak Teh Diras? Pak siapa itu? Pak Arsi. Ya, Pak. Harga. Teh Diras sabaraha sih di dia. Terus tipe sabaraha, angsuran sabaraha, DP-nya sabaraha. Dia akan combine, akan banding-bandingkan ya, kualitasnya seperti apa, harganya Pak, tercios lebat. Bener. Lamun di Kang Asari karena ini Bang, apa yang dipertimbangkan dalam menghimpun dana? Karena menghimpun dana itu produknya simpanan, bunga simpanannya, bener nggak? Kan saya juga suka nanya dulu. Nah, Asari deposito ini Bunga udah Bang? tinggi, Pak. Cuman androp karyawannya kurang tinggi. Oh, atuh kumaha lamun lalaki. Eta, Pak, lepat nate bandingna lalaki. Jadi, atuh berentara di cara lananya pegawai awewe manya dari roknya. Oke. Jadi dalam rangka menghimpun dana itu betul dari simpanan. Cuma dalam prakteknya ini Pak Isan ya, Pak Isal, ini Pak Fauzi, ini ternyata tidak gampang. Coba tanya tuh ke Asari, tidak gampang menghimpun dana itu. Kenapa? Karena saat saya mau menghimpun dana, coba saja dari Kang Ramdan nih, pengusaha namanya pedagang, banyak duitnya dong gitu kan. Kang Ramdan boga bati teh teuleun lah di bank saya gitu. Itu teh dalam rangka saya menghimpun dana. Buat apa nanti kalau Kang Ramdan, Kak Budi, Kang Dedi nabung banyak di saya, saya akan disalurkan dalam bentuk kredit. Kan nanti ada spread positif. Nyalurkan kredit mah 1,2%, mere bunga simpanan mah 0,4 pan aya leuwih nah ke operasional para pegawai segalanya gitu. Jadi penting menghimpun dana teh karena untuk amunisi menyalurkan dana. Atuh teu boga duit mah tong ngahimpun dana ti masyarakat. Ada sih duit dari modal bank, tapi seberapa banyak pun modal yang ada di equity, yang ada di modal, lami-lami kirang oge. Nah, karena ingin kesejahteraan meningkat, maka penyaluran kredit harus meningkat. Logikanya begitu. Tadi aya nu macet. Nah, kalau penyaluran kredit ingin meningkat, ya dana yang tersedia harus juga banyak. Karena di modal terbatas, jadi wayahna urang oge kudu ngahimpun dana. Nah, produk untuk penghimpunan dana biasanya produk simpanan, produk deposito, bibibita, ku hadiah, kunaon dalam rangka menghimpun dana. Begitu. Dalam prakteknya, tanya tukang Asari, teu gampang dina teorina mah menghimpun dananya. Nah, nu mawi
di reguler mah nanti di pertemuan berikutnya itu ada semacam latihan bermain peran role play gitu ya, supaya saat dia lulus pas miliknya terekrut di BRI di Mandiri dia sudah punya kemampuan ini. Dista aneh, oh bah lagi ke sekolah dilatih. Ari orang ekstensi mah orang karyawan mah balik. Oh aing mah kieu geus digawe sia kenyataan nama hese cek asar gitu ya. Nah gitu, tapi tidak demikian kalau kita Bedakan, Pak. Kalau kita paham ilmunya, aduh, Kang Budi kerja kene tinggal kataran ngari kuliah jalan-jalan we. Baik, nah ini menghimpun dana. Nah tadi yang saya pada saat menghimpun dana, memasarkan ini akan berhubungan dengan manajemen pemasaran. Teh Rita tidak akan terjadi menghimpun dana atau ada panding dana nggak tak? Ada simpanan nggak? Ada, Pak. Oh ada, oh PNM ada ya. Oh kirain teh nyalurin dana ini nyalurin dana. Oh ada simpanan juga. Oh Ada, Pak. berarti badan hukumnya harus perbankan dong karena undang-undang di negara kita kalau untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan itu ya harus undang-undang perbankan setahu saya, sementara PNM belum undang-undang perbankan ya. Koperasi, undang-undang koperasi nomor 25 tahun 92 itu juga menghimpun dana, tapi dia menghimpun dananya bukan dari masyarakat tapi dari anggota. Yang bukan anggota tidak boleh dihimpun gitu. Iya, Pak. Ya saya kurang tahu ya. Ya mungkin itu lebih ke ini ya. Lebih ke apa ya, awalnya itu dia bukan mau melanggar undang-undang, kalaupun itu ya Kak, kayaknya seperti jaminan mungkin ya, jaminan ya tadinya awalnya. Jadi kalau saya pinjam di PNM supaya saya itu setoran ke depan itu udah siap, ada jaminan, ada minimal nabung gitu ya ke angsuran awalnya mungkin ya gitu, atau bagaimana gitu ya. Oh, cuma ternyata ada penghimpunan dana juga ya di PNM. Nah kalau di Bukopin saja menghimpun dana, ini ada produk-produk namanya ya silahkan ya, Bukopin punya sendiri. Kalau di BRI mungkin di sini produknya disebut simpanannya itu ada Simpedes, ada juga Britama ya, Britama dengan kelebihan dan keunggulannya. Nah nanti ini akan berhubungan dengan manajemen pemasaran. Artinya kalau produk itu tidak menarik, kalau di Diras mah produknya tidak menarik, masa sih tipe 2 hiji teh kentengna gitu jika babari bocor, masa sih kusena ini juga kaina ge goreng kita. Nah, itu berhubungan dengan produk Diras. Makanya kalau Diras nanti mau menawarkan produk rumah, ini kaitannya dengan manajemen pemasaran, produknya harus punya keunggulan. Keunggulannya apa gitu. Termasuk juga di manajemen berkualitas ya Pak. Benar, di produk. Kalau di Kang Asyari produk itu tadi ya, dia itu fleksibel nggak? Ada ATM-nya nggak? Ada internet banking-nya nggak? Ada bisa transfer nggak? Nah, produk-produk BPR kan kalah di kelebihan keunggulan produk. Kenapa? Karena BPR tidak bisa ada ATM-nya, tidak bisa diambil kapan di mana saja. Jadi kalau Rita nabung di BPR, terus piknik ke Kalimantan, ngambil ATM-nya nggak bisa tuh gitu. Itu fasilitas itu yang dimiliki produk gitu ya. Kemudian apalagi tempat place itu kan, place, produk, promotion sama pricing, produk, promotion sama place. Place itu tempat. Nah, murah mah murah ya gitu kan. Lamun di bank mah nabung mah pan hayong tinggi meureun bungana tinggi, tapi di Sumedang teh eueuh cabangna, tempatna di Bandung tuh pan hoream. Jadi tempat juga menunjang. Kalau di Diras produk mah alus lucu ya, imah tipe sakieu teh kualitas ge halus, bahan halus. Pricing hargana kada murah ya, katitih murah, hanjaka tempatnya meni jauh ti angkot-angkot aca. Nah ini juga jadi pertimbangan. Inilah yang dimaksud di manajemen pemasaran, ada marketing mix yang 4, itu mata kuliah siapa ini, Pak Wawan Parian.
Makanya manajemen perbankan juga tidak akan lepas terintegritas dengan manajemen pemasaran gitu ya, termasuk STP. STP itu segmenting, targeting dan positioning kita di mana gitu. Kita harus selalu sadar itu supaya sebelum kita memasarkan punya strategi khusus karena kita menyadari bahwa pricing kita ada di sini. Kayak mohon maaf ya Kang Asyari, pricing untuk funding ya itu mungkin Bukopin tapi tidak terlalu paling bawah sih juga, cuma masih kalah dengan beberapa perbankan yang berani memberikan lebih gitu, sehingga nasabah ya wajar manusiawi ya, apalagi di musim Covid mungkin ingin ada lebihnya, ya dia akan menyimpan di yang lebih tinggi dulu gitu, karena manusiawi sih, mungkin dia udah diskusi dengan suami dan istrinya bahwa gimana nih pingin ada pendapatan pasif income nih, tapi juga kalau usaha takut rugi, nah biasanya disimpannya seperti itu. Ya tidak apa-apa. Biasanya Pak Asari, bagaimana nih strategi saya dari sisi pricing saya tidak bisa unggul, tapi mungkin dari sisi produk bisa unggul. Misalkan begini, saya menempatkannya di BPR karena secara pricing lebih tinggi, tapi secara produk pelayanan dia lemah. Lemahnya apa? Kalau saya butuh dana, harus selalu datang ke bank itu, tidak bisa ada di mana saja. Sementara Bukopin kan, kalau di Bandung bisa ambil, di Jakarta bisa ambil. Saya kalau mau ke Jakarta nggak usah bawa uang-uang banyak kan gitu. Nah ini diterangin Pak Asari kelebihan-kelebihan dari sisi produk supaya orang berpikir iya ya gitu. Sehingga nanti berubah pikirannya. Dan inilah orang-orang marketing itu harus pandai public speaking, tetapi juga logis, sanes ngebohong gitu. Sanes ngebohong. Ini kayak Rita Diras, ini kayak Rita Diras ini orang-orang marketing. Makanya nanti kalau orang marketing paham ilmunya, sebenarnya nanti berhasil, nanti orang baru tahu saja, tak kumaha sih, Diras kumaha sih, kok kamu bisa sold out, dagang tuh bisaan, gitu kan. Nah itu kan iya, jadi harus terkuasai gitu. Aika Diras mah percantennya Pak Yugi dah sekali ngicip oge beureun pamegat penggagalin nama langsung jadi sigana masjid. Pak Uji ya. Jadi sold out wae. Mohon Pak lah percanten. Nya tuh bari ngicip ku Diras. Dateng ngicip Diras peurih. Balotot. Ngicip pada peureum atuh Pak teu ketinggal. Tah eta uji maksud abdi teh. Jadi sanes aya nu sanesna cuma bari ngicip teh udah balotot wae ge peurih gitu. Nah, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Nah, inilah yang dikerjain sama Teh Rita ya, menyalurkan. Nah, Tak, saya mau tanya. Anda pekerjaanmu banyak menyalurkan dana ya kepada nasabah-nasabah PNM ulang ya gitu. Susah nggak nyalurin dana? Nya ari hayang ngawur-ngawur mah babarinya. Misalnya Rita target bulan ieu kudu cair konsumennya ya Pak. Kudu cair secara volume rupiah 500 juta, secara nasabah kudu aya 100 orang. Susah nggak Tak? Susah-susah gampang ya. Susahnya ya. Tiga nama gampang Pak. Daur gihana harareta geuningan. Pintar Uji. Nah, acis Pak. Bener. Ai sekedar di awur-awur asal nyalurkeun mah mungkin bisa jadi gampang, tetapi kan konsekuensi tadi kata Uji akan balik lagi ke kinerja Rita karena NPL-nya nanti tinggi juga repot ya Tak ya, nanti beban balik lagi ke kita. Nah, yang disebut dengan sulit adalah menfilter, menyeleksi nasabah yang benar-benar layak dengan kapasitas yang baik, karakter bayar maksudnya tadi yang dikatain Uji. Tentu tidak hanya karakter ya Tak ya, karena karakter saja nggak cukup Kang Uji. Misalkan begini, ada ustadz, ustazah ya, karakternya bagus karena nggak mungkin ya Tak ya sampai nggak bayar orang dia ngerti agama gitu ya. Tapi secara kapasitas nggak ada kemampuan, harusnya ngangsur 700.000 tapi kemampuannya nggak ada karena dia ngandelin uang bayaran dari ngaji tuh nggak ada gitu ya, jadi tetap aja macet, kurang jadi, mumpuni ya Pak. Benar gitu, jadi harus dikombin. Makanya nanti di analisis kredit ada, kita harus cari karakternya dulu nih. Rita sering survei mungkin ya, Kang Asari juga. Nah, Diras juga pasti pernah survei ya, mungkin saja walaupun sekedar administrasi saja ya. Diras mungkin kan sebelum si nasabah itu dihubungkan ke pengajuan ke bank ya, dihubungkan oleh Diras kan diseleksi dulu kan,
KTP, Enggak, foto Pak. ya, Dibebaskeun wae, Pak, perumahan. oh, diras mah ada asal jadi duit we, penting mah aing target menang bonus juga. Naik macet 2 Berarti mah ya bulan. nasabah. 2 bulan naik terus macet Apal wae, lain, Bapak lain mah. urusan orang, cenah eta mah urusan bank. Ka mana San eta teh? BTN. Ka mana diras ka mana ka BTN, ka PTPN, BTN, BJB, BNI, Pak. ka Bukopin teu mere henteu diajukeun ka Bukopin. Ente, Nih ente atuh PKS-an. oh. Ajukeun tuh aya manajerna tadi dia Kang Asari sok Tidak. MOU Dirasna tidak menyatakan hati, Pak. Ah. Aduh, sigana mah aya ieu buntut pribadi jadi henteu nya. Coba nanti amin Kang Asari jadi manajer di Bukopin, Amin. kita di sana. Itu kalian di antara pengusaha ini bisa saling kerjasama. Kang Ramdan tadi pengusaha berdagang bisa kan? Kang Budi, Kang Dedi gitu ya. Tapi Dela juga ya, tapi dalam kapasitas memang bisnis yang sama-sama saling menguntungkan ya, Alvin dan semuanya gitu. Nah, tadi yang dikatakan Rita ternyata dalam menyalurkan ini juga tidak gampang karena untuk cari yang karakternya bagus ya, misalnya mau minjem nih, ada nasabah mau minjem, misalnya Dela mau minjem. Dari mukanya sih Dela ini atau Kang Sugih ini meyakinkan, wah jika yang orang ayah lah nyating macet gitu kan, kita kan nggak tahu bahwa ayah TTG duit sebelumnya juga pinjaman, makanya suka ada pertanyaan, Bapak Ibu pernah ada pembiayaan kredit ke sebelum pengajuan ini, ditanya gitu betul tuh, wah kan disumputkan paling oke itu Pak namayan ke Bapak paling gitu kan, namayan ke Ibu cenah karita teh, mau ayah itu. Bagaimana tuh tak trik untuk mencari meyakinkan? Apa Anda tanya tetangga gitu ya, Ibu terang tuh si Ibu Anu bade ngajukeun ke Bang Abdi. Wali bejaan kecuali nu ngewaeun mah pasti entong neng ka Abdi geus sametan. Nah, ini kan ada dalam aplikasinya gitu Kang Ijal ya dan teman yang lainnya, ini tidak semudah seperti yang teori kita bahas di sini. Jadi ada banyak hal-hal yang memang secara praktisi itu tidak ada di teori yang dipelajari. Numawi di reguler sok aya bermain peran. Biasa mah itu di bank mini. Jadi STI itu punya bank mini bermain peran seperti layaknya bank, ada frontlinernya, ada back office-nya, ada yang lain-lainnya bermain peran. Tapi bermain peran tadi anger sok haleureuy we da asa haleureuy gitu. Berbeda nuansanya dengan asli sok taros ka Kang Asari kasadayana dan di praktek mah lamun urang salah saeutik resiko tanggung sendiri ya kan. Uang kurang juga atau uang hilang juga kan langsung Pak Asari gantian heula duit di dinya we heula. Teu boga duit Pak tanggal kolot kasbonkeun engke gajian bayarkeun. Jadi resikonya ditanggung sendiri. Kalau di simulasi role play mungkin kurang nilai saja. Oh si ini mah heureuy wae, oh si ieu mah kurang teliti. Mungkin nilainya yang harusnya A, admin, yang harusnya admin B+, B+, B-. Untuk B- heureuy wae keneh C, meureun paling resikonya begitu. Itu pun masih bisa ketawa-ketawa di bere C, bae we cenah urang mah C cukup. Nah, kalau sudah nanti prakteknya itu resiko tanggung sendiri. Saya sering wanti-wanti ke anak-anak reguler, hati-hati kalau Anda nanti nggak teliti, sekarang kita potret dalam bentuk nilai, nanti mah tanggung sendiri. Baru sudah pada kerja, nanti 1 tahun 2 tahun, bener Pak, Abdi jadi teller kemarin 1 juta. Emang itu secara selisih gitu ya. Kasakuan, mending kasakuan digantian gitu penasaran. Iya mah di sakuan teu ngagantian kudu Kang Asari, tahu nggak ceritanya? Jadi gini itu teh saking ku pelayanan prima, dia itu teller di satu unit kecil sih. Kalau di unit mah teller teh cuma 1 ya. Jadi ngobrol wae Kang Asari itu di kayak gini. Jadi ada penabung tuh, Ibu cenah. Misalnya ketemu sama Diras yang nabungnya. Jadi si tellernya itu teman lamanya gitu. Diras kemana aja? Sini mau nabung sini aja biar cepet ke saya cenah. Mau nabung ngobrol we sambil diambil buku Diras teh diambil ya. Uangnya belum. Sama si warkat yang sudah ditulisannya Turi udah ditulisin ya. Nabung kamu? Iya. Nabung berapa ini 1 juta, 2 juta ya. Sambil ngobrol aja di gitu, masukin printer passbook gitu ya, kemudian di entry di komputernya masuk tuh ya 1 juta.
Dia 1 juta, nggak sadar uang itu belum dikasihkan karena saking asik ngobrol gitu ya. Sampai-sampai, ya udah Dira salam ya sama keluarga, suamimu dan apalah anak-anakmu di rumah gitu. Oh iya makasih ya. Beres gitu kan ada sama. Uang si Dira belum dikasihin tuh. Si teller juga belum nerima tuh, tapi dia udah transaksi karena saking ininya. Lupa pas berapa hari ingat dan Dira, iya ini uang saya palingan itu. Baru di situ pas hari pertama kene uangna. Ayah kene untuk nanti pas 3 hari dia 1 hari itu mah diganti dulu sama si tellernya karena dia kan pas sore itu harus balance kan gitu, harus balance. Nah, si yang satu, wah pada saat 3 hari dia ngobrol ke Diras terus Dirasnya ngaku karena ini benar, waduh apa coba yang dia rasakan Uji Rita asa panjang umur cenage. Tepira duit 1 juta, tapi wirang dengan teman-teman dan supervisor itulah Ri yang terjadi. Jadi disangkanya dia itu ceroboh. Yang kedua, sumudon batur dibawa tadi Cekasari di Sakuan. Benar tuh? Padahal kan dia benar enggak. Nah pada saat ketemu dengan nasabah tadi, yang luar biasa kaya panjang umur lagi, kaya dunia itu panjang lagi, harapan itu panjang lagi itu karena aduh wirang ayeuna mah kanyahoan gitu. Cuma meureunnan teledor nama tetap jadi penilaian atasan. Terus duit kagantian deui meureunnan. Nah, itu hal-hal yang kalau di simulasi mungkin di Bank Mini paling cukup apa ya? Ya cukup mungkin ketawa-ketawa dengan teman-teman, mana yang gitu. Oh, sini. Paling begitu aja. Termasuk juga nerima uang palsu nih. Uang palsu juga jadi hati-hati saat kita simulasi kita berikan, coba Anda bedakan uang yang palsu sama yang asli. Ya masih ketawa-ketawa. Yang 3D itu ya. Nah, kalau sudah dipraktisinya salah, nerima, makanya yang di teller itu termasuk Hera tuh Asari, padahal dia udah paham ini asli, tapi karena dia khawatir beresiko besar, selalu kan dites lagi di itu ya di apa tuh lampu di mesin selalu kalau 10 juta digiring jero hate menuju nu percaya pan cek nasabah teh meureunnan mun diras nabung mun uji nabung saya suudon ke aing padahal itu mah saking apa ya, saking dia khawatir karena resikonya seperti tadi. Kalau 2 lembar saja yang palsu kan 200 kalau lembar pecahannya. Mending itu banknya masih nerima bank IDR rupiah. Kalau sudah banknya menerima valuta asing, udah pecahannya misalkan $100 kali 15.000 udah ganti berapa tuh? Gaji kita cuma 7 koma misalkan ya rata-rata kan paling antara 5-7 koma lah gitu ya. Ada mungkin yang 10 koma dan biasalah ya hari juga 7 koma ya tanggal 7 udah koma gitu ya. Palan wae Pak. Tanggal 8 wis kasbon. Enggak lah kalau Asari mah enggak percaya Rita komo ieu mah di ditu lah di dia mah di skep 25 mah alhamdulillah moal lah. Mudah-mudahan amin. Mual pati beda maksudnya. Apa tuh? Nah, makanya nanti di pokok bahasan berikutnya kita akan memecah bagaimana cara menghimpun dana, strategi funding bagaimana ya, walaupun nanti yang Asari rasakan kan tidak mudah juga. Makanya nanti kita di sini diskusi, kemudian proses menyalurkan dana caranya bagaimana ya. Kan ada 5C ya, 7C, 5C karakter, kapasitinya, kemudian kondisi ekonomi, kondisi ekonomi juga ada kondisi ekonomi alam, ada kondisi ekonomi yang merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalkan pemerintah berencana menaikkan BBM, ini hati-hati, bakal ada imbasnya dengan nasabah kita juga. Nah, termasuk termasuk COVID yang lama, ini kan kondisi ekonomi yang dikarenakan alam gitu. Dikarenakan alam, sehingga hati-hati nih. Bahkan beberapa BPR kemarin itu selama hampir 6 bulan mempending kredit tuh nggak tahu Rita mau apa jor-joran terus kredit ya gitu. Dia mah menahan, cuma resikonya dia pasti nggak punya pendapatan dari pencairan ya Pak Asan ya Rita ya, karena dari pendapatan dari pencairan kredit juga itu lumayan ya, pendapatan administrasi dan lain-lain, termasuk pendapatan buat marketing, survei biasa ngecair masuk air masihan meren. Rita seri berarti lomba.
Loba Bari lebat karena saku ya Pak. bari jeung susu lumputan dari ta kapanggian ku atasan mah di bisi ieu meureunna. Isi dibagi dua. Bung kewe Bu, kewe cek wadehan Bu ari abdi uwi. Atawa transfer Bu ka rekening abdi ieu di WA-keun. Ya Ya lumayan Pak lah. Yogi. 150 saurang poe ieu aya nu cair 5an tuh lumayan tuh. Enggak tanya. Jadi nyambungkeun hirup Kayaknya gitu, Pak. tekeng gitu berarti kudu kieu nya. Nah, itu mah lain kali ya itu mah yang lain ya tak kita mah moal lah pasti bagus. Mau apa sih Mual beda. Ya, ya jangan karena nanti yang begitu itu pasti ada imbasnya. Apalagi saat Rita, Kang Pauji, pegawai bank saat survei sudah diiming-imingi. Bu Rita, panitia sama ulah sampai Dimacetin ya Pak. panitia sama ulah sampai kata cairnya. Kami cair mah ayalah 2%. 2,5%. Kang Teh Rita, emang saya teh agninya mustahil karena diberi zakat 2,5%. Jadi lamun cair mah sok aya gini, lah 2,5%, 5% mah. Kecuali landing PNS ya Pak. Sebenarnya PNS mah gajinya ke didinya nya bener. Termasuk pensiunan meureun di Mantap, Pak. kopinnya. Di kopin mah atuh da dedekna Mual etana. macet. Pensiun mah teu da dedekna mun roti mah geus dikeuretan beda kuduna anu enak mah tah BJB nya BJB BRI TNI Polri kan di situ. Jadi kalaupun mau dikasih ya gajinya ada di situ. Jadi tingkat kemacetannya kecil. Termasuk nanti kita juga akan mempelajari tingkat kemacetan dan performance loan dan bagaimana strategi penanganannya dari mulai restructuring ya Kak Pak Ihsan mungkin di briefing di meeting mungkin banyak terutama pembiayaan Bukopin yang ke masyarakat umum ya kalau kepensiunan mungkin minim ya tingkat kemacetannya karena Iya, Pak. gajinya ada di situ gaji pensiunannya tapi kalau ke masyarakat umum itu selalu terjadi tingkat kemacetan. Bagaimana cara penanganannya? Selain penagihan intensif datang ke rumah di suratan di WA diganti HP-na nomorna. Datang ke ieu mah ngunci maneh ning sarepi teh ya geuningan pengalaman Rita tah. Nah, ini kan proses-prosesnya ada proses restructuring, ada reconditioning ya. Kemudian terakhir mungkin eksekusi wae ge hese. Kemarin saya ikutan lelang Kang Asyari di Bank Mandiri ini ya yang itu yang diangkrek dekat klinik Dapa itu ternyata dilelang dan harga lelangnya 600 juta. Saya teh survei heula, api-api we kadinya beli nah itu teh pulsa. Mas tempat sendiri, Mbak ngontrak cenah dari Pak Haji Wawan cenah. Dengar-dengar mau dilelang ya. Oh, mahnya ditanyain ke orangnya di belakang. Wah, mau dijual. Pan Bapak itu macet ke Bank Mandiri di mau dilelang. Wah, baik, bejakan ke Bank Mandiri mau dijual. Jadi nasabah teh nama kumahnya kesarieunan rek. Susah Pak. Susah. Kalau perdata mah ya kayak gitu Pak. Oh, gitu ya. Teh tunggu teh ka Mandiri teh mau jadi lah engke teh dina meunang lagi ribet aing mah centeng ngusirna. Geus bae henteu gitu. Jadi Bank Mandiri nage iya cenah itu teh padahal angsurannya teh sekarang teh di rescheduling cuma 1.300.000. Nah da teu kabayar ari ngabangun. Sekarang ribet Pak, nggak bisa eksekusi penyitaan kayak gitu. Harus maju dulu ke pengadilan Pak. Iya. Ya seperti itu makanya daripada dapat karena nanti ngusirnya susah kita yang ribet ya udahlah mendingan jangan tadinya kalau 600 juta di situ ya ini itu dikontrakin juga itu yang konter itu kalau nggak salah 24 juta itu setahun belum yang belakangnya cuma ribet juga tuh cuma kan rame pas persimpangan itu yang mau ke Jalan Arif Rahman Hakim angkrek yang mau ke Geria itu teh. Jadi, di situ ribet. Nah, artinya apa? Kalau sudah terjadi kemacetan, aduh ribetnya bukan main. Makanya biasanya dari laporan laba rugi itu ada akun di cash flow itu ya, mungkin yang di akunting ada yang namanya cadangan penghapusan piutang. Jadi dari laba itu kita buatkan biaya cadangan penghapusan piutang. Nah, yang enak adalah cadangan penghapusan piutang itu sudah terakumulasi, misalkan ada 1 miliar, ainu macet kan 100 juta, tanu 100 juta teh hantem we heula ku eta.
Jadi tingkat kemasukan kolektivitas 0, tapi diekspor dulu ke Excel ya tak ya Kang Asari. Nah, apa nanti tidak menghilangkan hak tagih, cuma kalau dia ditagih mayar ke bagian remedia ya balik lagi ke CPP karena secara kolektivitas sebenarnya udah kita hantam, cuma dananya dari cadangan penghapusan piutang. Yang repot adalah CPP cuma 1 miliar, nu macet di jumlah jamnya aya 20 miliar. Nah, waduh itu stres tuh pimpinannya. Nah, kesiriknya dina meeting pasti nyaraikan we urang salah ge morang maling we gitu kan. Gitu. Nah, nu mawi Kang Asari mah ulah gitu lebih sigap. Mudah-mudahan nanti kalau menjadi kepala cabang lebih sukses, lebih lebih berprestasi. Rita juga, Kang Fauji juga walaupun tidak berhubungan dengan langsung di dunia perbankan, tetapi paham dengan kalau mau kredit seperti apa, ya, menabung. Nah, ini fungsi-fungsi di manajemen perbankan. Ya. Cucu udah masuk ya. Iya, Pak. Kuatannya cucu ya dengerin kuliah kita gitu gaya teh kuatan gitu tergerak-gerak. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Made juga Wilujeng Wangi, Wilujeng bergabung Pak Made. Mangga bila anu pada ditaruhkan. Dela udah masuk ini dah. Dela Nadian. Oh, kan cuma ininya aja. Kayak cuma HP sada sorangan. Kang Made, sehat Kang Made? Teman? Alhamdulillah ya. Udah pulang kerja ya? Alhamdulillah sehat selalu dan sukses selalu dengan aktivitasnya ya, Kang Made ya. Oke, dinas teh di sekolah mana Kang Made teh? Teuing tekan deui ya. Buka ketang tukang Isa kadang teh tukang Asyari. Baik, terima kasih Amade sudah menyempatkan kuliah di malam hari ini. Ramdan masih sibuk berjualan ya, Kang Ramdan Abdul. Aman. Sekarang di mana Kang Ramdan? BRI mana? Dharma Raja siap komandan. Siap Dharma Raja. Itu jeung Bu Haji Tina nya di Cisitu. Itu. Iya. Ada rata ke kampus jeung Bu Seli. Pak Eris datang, di Pak Eris pindah dari ke kota Kasitunya di Situ Raja. Deposit lagi. Dara datang KB termasuk Kang Asari. Iya, bagi-bagi we. Dharma Raja jauh teuing. Pak Eris kamari datang jeung Bu Opi. Ya, jigana pincana enak ketat ya. Wah, Pak. Stressingan terus pegawainya KB-nya. Ngadangu mah Kang Asari saking untuk ini fungsi yang ini kita bahas ya bahwa bank itu adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali ya mangga Kang Ramdan. Target menghimpun dana nacan target di BRI nguping ya dan menyalurkan dananya pimpinan baru tegas dalam untuk menghimpun dana dugikeun ka para padamel burber ka ditu ka dieu malah saking capena aya nu teu damang aya nu ngantunkeun nya. Begitulah tuh di praktek nama gitu. Numawi Kang Asari urang walaupun teu target di Bukopin alhamdulillah asa henteu ketat-ketat teuing kitu nya. Oh ieu eta ge Pak Eris oge aduh lupa target ayeuna mah lieur cenah ge ku atasan pincan nu anyar. Taralat pres kepala unit oge. Nah gitu komo eta Bu Haji Tina kamari teh wayahna cenah ge aya nasabah wargina simpanana duka 4M sabaraha digaluhkeun di Jatinangor dicanak sadayana kasedot atuh puguh cenah disusulan. Ini likuiditasnya aman. Bener aku hari geus kabaca. Aku hari itu kan geus kabaca re. Jadi emang kelebihan boga nasabah hiji langsung volume gede nabung 4 miliar teh langsung target. Tapi kelemahannya saat dia ngambilnya langsung kehandap gitu. Ya, Pak. Dalam kredit pun sama, penyaluran pun cobi terus karita gerapa mi Kang Asari teh cucu di target 1M. Pas boga nasabah abdi oge ayeuna teh Pak proyek teh untungna teh karasan aya pencairan tol yan Pak. Paling teh rada kasalametkeun. Alhamdulillah atunya anu
daerah mana ini daerah rapat, amun teu salah mah Cimalaka tuh hajar terus tuh. Heeh, Pak, di Sina Mulia Heeh. kene sampai ujung Tah. Jaya. Nah, benar Cileuksa tuh Congeyang dah rapat. Makna Pak Boro-Boro sebab setahu saya BRI di situ, Mandiri ngejar di situ. Karena dia Abdi kan butuh sering pernah sareng bang-bang sanes gitu. nya pasti nya lumayan. Pami BRI Congeyang mah lieur teh ku ayeuna seueur DPK landing teh soalnya di lalunasan di rupi-rupi unit teh. Jadi mana teh boga pendapatan da ieu meureunnya estimasi outstanding Ya, mayoritas masyarakatna seueur nampi tol semetan di lalunasan. digana Abdi likuiditas mah lieur neangan nu nginjem bener. Eta mah saran saya mah kalau daripada ide ya kayak BRI Pase, kayak BRI Congeyang, daripada ide mending kalau saya jadi pimpinan unitnya kerjasama sama pimpinan unit yang lain. Asal kieu we sok we lah sok kurang disimpen deui danana di bank didinya, di unit didinya, cuma asal katutup terbunga keur pagawe we gitu aja belak-belakan daripada dikurang dikekeuweuk ke ide. Jadi banyak cara, makanya itulah kepiawaian pimpinan unit ya, supervisor. Jadi harus salah satunya harus pandai lobby juga dan menangkap peluang bisnis yang lainnya gitu Pak Asari. Karena kalau didiemin juga dia juga bumerang kan, gaji karyawan harus diambil dari situ. Kemudian pendapatan kan tidak ada karena sudah melunasi, sehingga nantinya bisa minus terus tuh. Nanti daripada minus minimal atau break even point. Nah tadi caranya seperti tadi. Atau bekerja sama dengan pimpinan Bukopin. Kalau di Bukopin banyak pensiunan yang memang mau mengajukan tapi fundingnya masih belum mumpuni, bisa aja dia nyimpan di situ. Cuma belak-belakan, nih saya juga punya biaya ini. Kalau Bukopinnya pas dihitung masih ketutup, ya mungkin bisa gitu. Yang penting ideal teuing gitu. Jadi itu banyak cara, jangan sampai didiamkan gitu. Neangan nasabah eueuh dan memang didinya mah baroga duit tina tol, tapi oge didiemin. Gitulah kurang lebih. Saya juga pernah, saya ada tuker aja kayak di BRI Jati Gede itu kalau nggak salah ya dulu itu dapat pembebasan yang Jati Gede ya tahun 90-an gitu ya. Sama tuh di situ teh Pak Asari banyak duit, ide tuh uang, outstanding nggak ada di lalunasan. Nah, tuker si kepala unit itu dengan kepala unit Jatinangor sama Unpad di wilayah Jatinangor dan Unpad banyak pembiayaan. Kamu di BRI iya mah Pak Ramdan Unpad mah dosen ngajengkeun gitu kan. Nah, jadi dana anu di BRI Jatinangor itu disimpan di BRI Jatinangor sareng Unpad. Unpad dilendingkeun di dinya. Nah, aya berbagi hasil meureunnan ka ditu mayar itu teu ide teuing. Nah, itu banyak cara lah kalau memang sudah mentok itu jalan terakhir. Kalau yang paling bagus sih diputar sendiri ya karena lebih menguntungkan, marginnya lebih bisa ketutup dan bisa ada penyisihan untuk laba tahun berjalan sehingga nanti target yang ditargetkan pusat itu bisa tercapai gitu. Mangga Kang Iskandar Syah Wilujeng Wangi, Wilujeng Lebet di kelas. Begitu banyak cara memang kalau dalam praktisinya ya, kalau di teori kan cukup begini, sepertinya enak ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Baik, sampai jam berapa kita ini? Sekarang jam berapa ya? Siap, cukup. 9. Pak Ramdan cukup, darek garawe deui nyaho lah. Cenah distrik Bapak rek ngeusan ge bae saya keur gawe keneh. Ya, udah mulus mah Pak, mulus kurs udah beres. Oh, siap. Muji ka kelas ieu teh akara asup kuliah jam 19 nih. Geus jam 22. Aduh kebayang ai lamun di SMP 3. Tadi mah Pak banyak Pak, Dharma Raja mah Pak sampai 6:30 realisasi juga. Wah, hebat. Ya, Dharma Raja mah ya. Stabil Dharma Raja mah ya, stabil ya. Iya, soalnya kan 2 kecamatan, Dharma Raja sama Cibugel. Cibugel. Cibugel, iya, Cibugel. Emang di Cibugel mah belum ada, di Jurutilu belum ada di sana, di Jurutilu. Salawi paling juga Pak. Salawi ya. Oh. Karunya artinya orang luhur lamun hayang butuh dana malam-malam, tapi ATM nyimpen di sana di Jurutilu, Selawi. Enggak ada. Ada. Oh, ada. Kejar. Oh iya ada.
kasihan ya dia malam kan kalau udah asar juga ke situ. Saya pernah ada kelas yang di sana di kecamatan di Jurutilu. Oh, iya iya. Ya, uih langkung ti asar teh paramdan. Aduh, jam mau hujan mah rada sieun longsor, sieun langkar murag rungkad gitu tah. Ramdan teh pas suka lihat Pak Irfan ke arah Heeh. pan. Itu teh kemana Pak? Emang dia mah kerjanya di BPR Landingnya, Sumedang. Bray. Kerjanya di Pak Irfan BPR. mah. Kerjanya di BPR. Oh, BPR Dharma Raja, BPR Sumedang. Tapi sepertinya dengan target-target yang barusan kita bahas, dia sekarang keteter, merasa kurang nyaman. Dia setahu saya sekarang resign dan diurus sama bapaknya, pindah, pingin jadi dosen murni, daya nate keur ngajukeun NIDN. Meureun disangkana dosen mah senang, cenah meureun karasa meureun ari di perbankan mah. Pak Irfan kan orang Dharma Raja sanes, Pak. Ari nenek kakek nama kapungkur ti dinya tapi anjeunna mah orang angkrek pantos ti aalit pasti angkrek mun peda Tapi putra ketua. putra Pak Arifin emang dia mah kerjanya di BPR Sumedang sepertinya dengan target ini apa tuh NPL semakin tinggi tekanan stressing ini kayaknya meureun ya begitulah orang mungkin nyari zona nyaman ya gitu. Dasi Pak Asari ge mun edel mun Gitu ti dieu. iya kan Pak Asari ge mun edel leuwih nyaman geus rek loncat-loncat wae aing geus da kumaha. Tapi enggak Pak, kalau kita tahu ilmunya, caranya menghubungi ya itu bisa. Kemarin ada BJ kan Ari itu ya dana yayasan kemarin ya ada yang nganggur itu untuk pembangunan gedung kurang lebih hampir 12 M ya ada di Brankas 12 M nah, manggil saya Sukma kan coba Pak Graha panggil sini dari BJB jadi dia itu mau nyimpen antara 3 bank BRI Mandiri sama BJB ternyata dari 3 itu di bagian buka Pak. itu jadi gini saya teh gini panggil Pak Graha Pak Graha ya yang sabaraha kadidinya cuma ya unsap butuh mobil jadi BJB ngasih mobil cuma sok kadiekeun 5M Selama join nih Pak. iya Selama join. iya kaharti sih 5M kudu ditahan 3 tahun nya bunga anu tina 5M mun ayeuna 0,4 Asli kali apa dibukopin 3 M 1 tahun Avanza Pak tipe E. oh iya mah bieu mah mobil ieu ras tipe G. Pokoknya kan imah cuma 1 tahun. nya gitu. Nya pantos jeung BJB. Artinya duit utuh meureunnan mobil dapat kan sekarang mobil pada dinamaan tuh yayasan-yayasan. Nah, itu teh dananya kan nganggur tuh daripada idal di Brankas simpan mobil dapat nanti kan pembangunan 3 tahun yang akan datang aja sambil bikin-bikin proposal. Itu strateginya yayasan kan nggak permainan itu ilmu perbankannya nggak terlalu ini gitu. Sehingga Bulan apa Pak? 2 bulan yang kemarin udah 2 bulan terus ke BRI ke BNI memang sih yang di ini kan bank 3 bank ya mungkin chemistry dengan yayasannya udah dapat Numawi ya tadi saya bilang Pak Arsi ya nanti harus pinter tuh melobi-lobi gitu dan caranya jangan melobi personal mah sekuat-kuat oke tapi kalau bisa instansi kayak yayasan-yayasan kan duit miliaran walaupun bukan duit pribadi ya pembayaran dari anak sekolah dari mahasiswa tapi kan mampirnya lumayan tuh nah mungkin kerjasama seperti itu ya jadi kalau Kang Asari ana target 1 M mah lamun urang apa strategina cetek atuh tapi lamun urang teu apa strategina neangan ka amang urang ka ibi urang waduh lama nepi ka target 1 M ibi urang nepikeun ka di Koreanya hayang mantuan alona aya 200 juta nepikeun ka jualan geulang hayang tarik lama nah tapi kan kalau dengan strategi seperti tadi tuh bisa gitu. Walaupun juga jangan melupakan juga seperti pengusaha Pak Muhammad Ramlan yang mungkin kan sebelum belanja ada untung uang disimpan di bank kita itu juga jangan dilupakan karena menjalin kerjasama dan silaturahim. Dan gede mah mun dibawa langsung tadi saya langsung ngedeos ke handap gitu. Tapi itu penting ke target oke. Jadi dua-dua itu harus kita kejar. Nah itu menjadi
strategi pribadi marketing gitu. Nanti akan menjadi pembeda. Nah, si Ko Asari mah saan tuh panding teh Ibu cucu mah si Pak Dedi mah gitu. Karena tadi kita paham strategi cara gitu. Gitu. Nah, yang dilakukan Kang Asari kemarin menghubungi Bu Ai, menghubungi saya, menghubungi Pak, itu bagus. Lumayan itu, sekasarna 50 juta, 10 yang dihubungi gitu kan lumayan orang nangkring. Tengah bulan nge-target santai aja kita mah. Orang lain masih kukurusukan tuh karunia kan gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita pahami sehingga pada akhirnya nanti kerja itu santai tapi target terus gitu. Target terus. Bahkan tidak sedikit orang sukses story dong kumaha gitu kan seperti itulah gitu. Begitu. Baik, selamat datang Bang Tony Kardianto, Pak Ketua kelas ini ya. Aduh, lama nggak jumpa. Sehat, Kang Tony? Alhamdulillah sehat, Pak. Aduh. Sama masih di Asia Plaza? Mohon. Oh, masih ya. Ya, alhamdulillah ya. Baik, mangga ya. Kalau pingin nyimak dari awal nanti saya share rekamannya aja ya. Kalau Kang Fauji dari tadi awal ya, bahkan Kang Fauji dari sebelum Isya udah standby aja. Semangat sekali Kang Fauji. Alhamdulillah ya Kang Fauji, kami di kelas oke Kang Fauji mah selalu ini ya intens. Wah, sami wae Pak. Baik, Teh Rita masih ada hadir ya. Baik, saya pindahin dulu aja. Hadir, Pak. Daftar hadir ada ya. Kang Asyari ada, Kang Ramdan Abdul tadi ada, Dharma Raja, Kang Fauzi jelas, Kang Tony barusan ada, Pak Budi ada, Ya, Pak. Diras ada, Diras ya, oh Diras mukanya senang banget nih, lagi sold out, waduh, semoga terus sukses dan lancar terus penjualannya ya Diras ya. Aminan ya Pak. Ya Sudah Pak, kakek ceretan. Amin. Nah, Diras loba duit nama sugan tabungkeun heula di Pak Asari di Bukopin ya Pak Ari ya. Ya, kalau udah gede pindahin. TOP. Tangis gede pindahin ke Paramdan, KBRI Dharma Raja aja. Jadi kumpul ke di Bukopin, guys saya 100 lebih pindahin. Gubernur di Bukopin. Bisa Paramdan pinter. Teh Dila hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ini Teh Dila kerja di mana? Belum kerja, Pak. Bukannya di counter Teh ya? Enggak, Pak. Dulu di Jarum. Oh ya di Jarum. Ini selama libur kalau yang nggak kerja jenuh temenan atunya. Ai model Kang Fauji, Pak Asari mah enjoy aja dengan pekerjaan yang model libur lama Teh. Dila gimana tuh aktivitasnya? Siapa, Pak? Dila gimana? Kan belum kerja tuh selama libur lama sekali seperti kemarin tuh gimana? Nggak jenuh di rumah? Alhamdulillah lagi sibuk ngurus baby, Pak. Oh, lagi. Perasaan nggak lihat hamilnya? Sama COVID, Pak. Ya. Oh, gitu. Oh, berkah COVID-nya jadi suaminya diam di rumah jadi itu positif. Aduh. Ya, tapi yang penting bukan positif COVID, positif hamil. Iya, Pak. Ya. Bikin lagi mumpung musim hujan, Dil. Aduh. Enggak, Pak. Enggak dulu. Enggak dulu. Baik, Kang Asari ada. Muhammad Sugi ada? Ada Pak, ada itu Pak. Siap. Terima kasih. Pak Alvin ada? Ada Pak, Ya, hadir. baik, terima kasih. Pak Rijal hadir ya, ada ini Pak Rijal Indra. Hadir Pak. Ada. Wah, terima kasih. Pak Hadir, Pak, Ramdan, hadir. Pak Dedi hadir, siap Pak Dedi. Kapan ini undangan sama si Teh ini? Pak Dedi. Secepatnya aja, Pak. Amin. Salam Amin, buat amin. si Tetehnya. Aduh, itu dulu Ya, dibimbing Pak. sama Bapak saat KKU. Cucu hadir? Hadir, Pak. Hadir, siap. Pak Tony tadi hadir, Pak Ramdan. Alhamdulillah sudah 16 ya yang hadir dari jumlah total sabaraha gening Pak Tono? Pak Tony? Pak Abi tacan Pak Abi. Rijalnya? Made Pak Made. Oh iya, Made hadir. Siap. Tadi udah ketemu ngobrol ya, Made. Baik, terima kasih. Ada 16. Ya, Pak. Tadi yang sudah 16 Muhammad ya. Ramdan hadir Pak. Ya, Muhammad Ramdan hadir tadi sudah. Muhammad Ramdan yang pengusaha, pedagang, sama Pak Ramdan yang tadi di BRI Dharma Raja hadir semua ya. Jumlah seluruh hadir berapa? 22 kan? 27. 27.
Oh, Lebih ya. baik. Ya ada sekitar 27 Pak. Baik. Berarti baru 16 ya, tetapi saya berhusnudzon. Keluar ya, hiji Pak Bu Eni. Bu Eni. Ada. Mereka nyarian. Ada cerita khusus mungkin Made ya ini. Jadi, Sari, Pak. Oh iya, Sari. Ya, Sari. Jadi untuk hari ini saya hadir yang 16, tapi kalau ada yang menyusul kita berhusnudon karena yang penting WA dulu aja ke dosen, Pak. Tadi sebenarnya saya mau masuk, cuma sinyal di wilayah kami misalkan jelek, asal itu bukan alasan, tapi benar-benar aslinya seperti itu, nanti kita juga tetap hadirkan. Masalah materi nanti bisa kita share rekamannya. Nah, kemudian juga kuota, ada yang lupa belum diisi, Pak, tadi saya mau masuk, tapi kuota keburu habis, misalnya itu juga silahkan dihadirkan, karena memang kondisi dan keadaan di online itu memang pasti selalu terjadi seperti itu. Yang penting benar adanya gitu ya, seperti itu. Jadi jangan takut, misalkan suatu saat Kang Fauji ada tugas dari atasan, Pak mohon maaf saya nyimaknya tidak dengan video, terus kalau dikonfirmasi saya nggak nyaut, saya lagi kerja, itu silahkan, yang penting konfirmasi dulu, tetap saya hadirkan, atau nanti materinya tetap kita share di rekam. Misalnya ya Kang Fauji ya. Mantap, Pak. Iya, Pak. Jadi fleksibel lah gitu. Baik, saya pikir itu saja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita ke materi yang lebih running, lebih cepat. Tadi kita ada pemaparan dulu tentang rencana pembelajaran semester dan saling sapa dan saling kangen. Udah lama nggak ketemu tadi ya, jadi banyak cerita di situ. Ini baru prolog saja. Baik, demikian barangkali ada yang ditanyakan. Cukup. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Sukses selalu untuk semuanya. Baik, untuk hari ini saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan, baik dalam pemaparan materi maupun dalam penyajiannya ya. Kalaupun ada benar, jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalaupun banyak salah, jelas pasti itu kebodohan Sukma sebagai manusia dan dosen biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita turun Pak.